Halo, selamat datang lagi di video belajar kita kali ini. Sekarang kita melanjutkan ke bagian kedua dari pembahasan kita tentang lelang atau auctions. Jika sebelumnya kita membahas tentang tentang second price auctions, maka kali ini kita akan membahas tentang first price auctions. Jadi, kalau di second price kita membayar harga tertinggi kedua, sementara kalau di first price kita membayar sesuai dengan harga yang tertinggi yang ditawarkan pada lelang itu gitu. Jadi kalau misalnya kita menang, kita menawarkan misalnya $100, ya kita mesti membayar sebesar $100. Nah, kalau teman-teman ingat, kemarin waktu kita membahas tentang second price auctions, kita melihat bahwa melakukan penawaran sesuai dengan nilai subjektif kita atau yang itu pilihan yang ideal. Sekarang pertanyaannya adalah apakah di first price auction juga seperti demikian gitu kan. Nah, sebelum mencoba membuktikan itu, mari kita ulang lagi definisi yang kemarin kita pakai. Jadi di sini P itu adalah keuntungan, V itu nilai subjektif kita terhadap barang yang dilelang, B itu penawaran dari kita, sementara X itu adalah penawaran tertinggi dari orang lain gitu. Jadi kan yang menawarkan nggak cuma kita, ada orang lain juga. Oke, sekarang mari kita buktikan. Nah, sekarang misalkan kita men-set B1 itu lebih besar dari V, jadi kita membidding lebih besar dari, atau kita menawar lebih besar dari nilai subjektif yang kita punya gitu. Nah, pada kasus pertama, tentu misalkan kita andaikan nilai X atau nilai penawaran tertinggi dari orang lain itu lebih besar daripada V maupun B. Nah, di sini kan artinya baik kita mau membidding sesuai dengan nilai subjektif atau sesuai dengan atau pada nilai B yang mana B itu lebih besar daripada V, itu sama aja karena kedua-duanya akan kalah gitu kan, kita akan kalah sama orang lain. Kemudian pada skenario kedua, kita asumsikan nilai X itu akan sama dengan nilai B gitu. Nah, di sini kan hasilnya draw kalau kita membidding sebesar B. Nah, tapi apabila kita menang setelah diundi misalnya itu, profit kita akan negatif karena kita akan membayar sebesar B. Jadi V kurangi B kan negatif karena nilai B1 itu lebih besar daripada V. Nah, sama juga lebih jelas lagi di skenario ketiga itu kan, apabila nilai X ada di antara V dan B. Nah, di sini udah lebih jelas lagi bahwa V itu akan, kalau kita membidding sebesar V itu akan lebih baik karena kita tidak akan merugi karena kalau kita membidding sebesar B kan kita pasti rugi itu. Karena keuntungan kita cuma V dikurangi B, yaitu negatif. Logika yang sama juga saat bidding dari orang lain itu sama dengan V gitu. Jadi X sama dengan V. Di sini kondisinya tentu saja berimbang kalau kita membidding sebesar V atau sebesar nilai subjektif kita. Tapi apabila kita menang, maka di sini profitnya adalah sama dengan 0. Dan jika kita membidding sebesar B1, maka kita udah dipastikan menang kan, karena B1 lebih besar daripada X. Dan di sini profitnya sama seperti sebelumnya, akan negatif. Nah, untuk melengkapi di skenario yang terakhir, yang kelima, itu saat X itu lebih kecil dari V maupun B. Di sini nggak masalah kita mau bidding V atau B, kita sama-sama akan menang. Cuma bedanya kalau kita membidding sebesar V, maka profit kita akan 0 gitu kan, karena V dikurangi V sama dengan 0 gitu kan. Tapi apabila kita membidding sebesar B, walaupun kita menang, tapi profitnya negatif seperti yang di atas. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau skenario-nya seperti ini, yaitu V lebih kecil dari B, maka membidding sebesar V itu sepertinya lebih optimal. Tapi bagaimana kalau misalkan kita membidding B yang lebih kecil daripada V? Mari kita coba lihat. Nah, andai kata nilai B2 atau bidding yang kita ajukan itu lebih kecil dari V atau nilai subjektif kita, kita bisa melihat bahwa misalkan andai kata nih di skenario pertama, bidding tertinggi dari orang lain itu lebih tinggi dari B2 maupun V gitu. Jadi ada di sebelah kanan gitu. Nah, ini sih sama aja sebenarnya, kalau kita mau bidding sebesar V atau B, kita pasti akan sama-sama kalah gitu kan. Jadi sama aja kita mau bidding V atau B. Nah, di skenario yang kedua, apabila X itu sama dengan V, maka kalau kita membidding sebesar B udah pasti kalah kan. Tapi kalau kita membidding sebesar V itu belum tentu kalah, masih ada kemungkinan kita akan menang. Cuma bedanya dengan yang sebelumnya, itu apabila kita menang di membidding sebesar V, itu profit kita akan sama dengan 0 gitu loh. Ya kan, karena profit itu kan V dikurangi dengan berapa yang mesti kita bayar, dan karena yang
yang mesti kita bayar adalah sebesar X atau sama dengan V itu, maka ya profitnya akan sama dengan 0. Begitu juga di skenario yang ketiga ini. Di sini nilai X itu ada di antara B dan V. Dan di sini kalau kita lihat, kalau kita membidding sebesar B2 atau sebesar B ini, profitnya 0 karena kita kan kalah gitu. Kita nggak dapat barang apa-apa, tapi kita juga nggak rugi gitu. Tapi di sini apabila kita menang dengan membidding sebesar V, itu profit kita juga akan sama dengan 0 gitu loh. Karena V dikurangin apa yang kita bayar, yaitu sebesar V sama dengan 0. Jadi sama aja kita mau membidding B atau V dalam kalau misalkan nilai X itu sebesar ini. Di skenario yang keempat, ini yang akan membedakan dengan sebelumnya. Jadi kalau di skenario keempat itu nilai X sama dengan B gitu. Nah di sini kalau kita membidding sebesar B, maka ada kemungkinan kita akan menang gitu kan, atau kalah. Kalau kalah ya pasti kita dapat 0 gitu. Tapi kalau kita menang, kita profitnya akan positif ya kan, karena V dikurangi dengan yang mesti kita bayar sebesar B itu positif ya. Nah ini lebih baik daripada apabila kita membidding sebesar V, karena kalau kita membidding sebesar V, profit kita 0 gitu. Dan ini juga makin jelas lagi di skenario yang terakhir, di mana nilai X itu lebih kecil dari B maupun V. Udah pasti nih kita membidding sebesar B itu lebih untung, karena profit kita akan positif, sementara kalau kita membidding sebesar V, profit kita akan 0. Jadi bisa disimpulkan di permisalan yang kedua ini, kalau membidding sebesar B2 itu lebih baik daripada kalau kita membidding sebesar V ya kan. Seperti yang terlihat tadi di skenario yang keempat dan yang kelima. Nah ini tampaknya ada semacam paradoks nih ya kan. Kalau di permisalan yang pertama tadi, saat B1 lebih besar daripada V, itu kan kita lebih baik memilih V gitu kan, membidding sebesar V. Tapi kenapa yang di permisalan kedua, saat B2 lebih kecil dari V itu, kita malah lebih baik kita membidding sebesar B gitu. Jadi kayak ada paradoks ya kan. Tapi sebenarnya paradoks ini bisa dijelaskan dengan gampang kalau kita membuat garis yang seperti ini nih. Jadi di garis ini nilai V itu katakanlah di tengah-tengah gitu kan. Sementara nilai B1 kan ada di sebelah kanan karena dia lebih besar daripada V. Sementara nilai B2 itu ada di sebelah kiri karena dia lebih kecil daripada V. Nah, dari sini kita bisa melihat di permisalan yang pertama itu V lebih baik gitu kan. Jadi kita memilih V, kita kasih lingkaran di situ. Kita coret yang B1. Tapi di permisalan yang kedua itu B2 lebih baik daripada V gitu. Jadi kita lingkari yang B2 dan kita coret yang V gitu. Nah, di sini akan sangat jelas bahwa sebenarnya kalau kita membidding sebesar B2, di mana B2 itu lebih kecil daripada V, itu adalah strategi yang optimal bagi kita gitu. Jadi istilah dalam teori lelang ini disebut sebagai shade your bid. Jadi jangan membidding sebesar V, jangan membidding sebesar nilai subjektif, tapi biddinglah sedikit di bawah nilai subjektif Anda itu sebesar B2. Lalu dari sini kita bisa berpikir lebih jauh lagi nih, ada paradoks kedua. Jadi andai kata nih kita menaikkan tawaran kita atau kita menaikkan bidding kita katakanlah sebesar B3, di mana B3 ini lebih besar daripada B2 tapi masih lebih kecil daripada V misalnya gitu, maka kemungkinan kita menang tuh akan makin besar ya kan, karena kita menawar lebih tinggi maka ada kemungkinan menang makin besar. Tapi paradoksnya adalah karena kita menaikkan tawaran dan karena ini adalah first price auction di mana kita harus membayar sebesar apa yang kita ajukan, maka apabila kita menang, misalkan dengan menawar sebesar B3 ini kita menang, profit kita akan turun ya kan, karena profit kita kan V dikurangi ongkos yang mesti kita bayar. Kalau kita menang dengan B3, maka kita mesti membayar V kurangi B3, dan itu lebih kecil daripada V dikurangi B2 gitu. Nah ini paradoks yang menarik menurut saya di first price auction yang nggak akan kita ketemu kalau kita melihat di lelang harga kedua atau di second price auction yang kemarin kita bahas.